Ya, kegiatan hari ini sebenarnya kita mempublikasi izin yang sudah saya cabut dari tahun lalu, 15 Desember 2022 sudah dan dikuatkan oleh redaksi KPK, ya, dukungan dari hasil evaluasi KPK dan provinsi terhadap untuk melakukan pencegahan korupsi, ya. Pencegahan korupsi di sektor perkebunan. Ini seluruh provinsi Papua ada sekitar 4 kabupaten, termasuk Kerom, Sarmi, Kire. Kerom itu terdata beberapa perusahaan yang ada 5 perusahaan yang terdata dalam kegiatan evaluasi oleh provinsi dan KPK. Dari 5 perusahaan itu yang sudah saya cabut hari ini atas rekomendasi adalah PT Victory, Cemerlang Industri, Wood Industry. Ya, kita sudah cabut, itu seluas 4.855 hektar. Ya, sudah kami cabut. Posisi hutan atau lahan ini sesuai dengan aturan, ini adalah hutan negara. Termasuk di dalamnya adalah yang dikuasai oleh atau yang dimiliki oleh masyarakat adat. Jadi masyarakat adat adalah warga negara yang mendiami suatu wilayah dan eksis, dan mereka menguasai lahan-lahan tanah-tanah leluhur mereka, tapi berada di dalam kawasan, tidak hanya kawasan tapi juga hutan negara. Sejumlah aturan melindungi mereka, termasuk Undang-Undang Kehutanan nomor 41, ya. Itu melindungi mereka, dan Undang-Undang Agraria, peraturan pemerintah tentang agraria, itu juga mengakui keberadaan mereka. Jadi izin lokasi ini dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah tentang agraria, di mana memberikan izin kepada kabupaten, kota untuk memberi izin, bahkan juga mengevaluasi. Ini bentuk evaluasi, kita mencabut. Ada 4 perusahaan lagi yang sedang dalam tahapan evaluasi. Salah satu dasar yang paling kuat kita cabut izin ini adalah tidak atau belum memiliki hak guna usaha sampai hari ini. Hak guna usaha itu sangat penting untuk sebagai ketentuan untuk melaksanakan syarat sebagai pemegang izin operasional perkebunan. Sudah sekian tahun sampai izinnya kadaluarsa, HGU belum juga ada. Itu salah satu butir penting. Belum kita bicara tentang hak dan kewajiban. Misalnya apa? Salah satu kewajiban adalah membayar pajak. Karena izin-izin ini tidak ada bagaimana mereka membayar pajak. Ya. Nah, ini bisa terjadi ada apa namanya, kebocoran, ada hak-hak dan kewajiban mereka tidak jalan. Ya. Sehingga ini penertiban dan evaluasi. Saya pikir pihak terkait mereka juga pasti menyadari itu. Kenapa hari ini pemerintah Kabupaten Kerom mencabut? Mereka sudah tahu posisi mereka dan pasti mereka menghormati keputusan ini. Ya, harapan saya kepada semua pemegang izin yang ada di Kabupaten Kerom, jalankan tugasnya, jalankan tanggung jawabnya. Kalau sudah dapat izin ya ribuan hektar, tolong dijalankan, dan seluruh kewenangan mereka juga diikuti dengan kewajiban. Ada kewajiban-kewajiban termasuk pajak, retribusi dan lain-lain, termasuk CSR, ya. CSR ini juga penting, bagaimana perhatian mereka kepada masyarakat. Sehingga saya tegaskan tadi tidak ada lagi toleransi oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap perusahaan yang memegang izin dan tidak melaksanakan ketentuan. Itu tidak ada toleransi. Buktinya hari ini kita cabut dan kita publikasi, ya. Dan secara resmi mewakili negara, pemerintah, hari ini saya menyerahkan itu kepada masyarakat adat suku Abrab Marab, hutan mereka, ya, hutan yang ada sebenarnya hutan leluhur, hutan ulayat mereka yang di dalamnya meliputi juga adalah hutan negara. Negara mengakui keberadaan masyarakat adat, jadi kita memberi itu untuk mereka juga menjaga.
Bapak izin, terkait 4 perusahaan yang yang tadinya, apakah permasalahannya hampir sama dengan Victoria? Bervariasi, ya, bervariasi. Ada yang belum juga sama, belum memiliki HGU, tapi juga ada yang tidak melaksanakan ketentuan. Karena izin perkebunan itu ketentuannya adalah ada AMDAL, ada HGU, ada beberapa dokumen itu. Termasuk mereka sedang melakukan aktivitas perkebunannya sedang jalan. Nah, ini sedang kita evaluasi. Hampir beberapa pemegang izin ini, perusahaan-perusahaan tidak menjalankan aktivitas sebagai areal konsesi perkebunan. Pemegang izin perkebunan itu tidak berjalan. Buktinya tidak ada land clearing, tidak ada penanaman, tidak ada aktivitas perkebunan, itu tidak jalan. Nah, ini sejak 2013 izin-izin ini sampai 2015 keluar, ya, kepemimpinan sebelumnya. Dari 2010, 13 sampai 15 ada 4 sampai 5 izin keluar. Jadi saya akan menertibkan, mengevaluasi ini. Saya harap dukungan semua pihak. Ya, kita ingin pemanfaatan potensi unggulan daerah ya di bidang perkebunan, pertanian ini benar-benar maksimal. Ya, kita menertibkan. Jadi siapa saja silakan datang berinvestasi, tapi mari bertanggung jawab. Ya, Kabupaten Kerom ini membutuhkan semua pihak. Tapi pihak-pihak yang datang harus pihak yang bertanggung jawab untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat. Mungkin terkait pengawasan karena beberapa waktu lalu lembaga LSM seperti Walhi dan beberapa LSM bidang lingkungan itu menunggangi bahwa pemegang HPH ini mereka tidak melaksanakan, tapi mereka lebih banyak melakukan eksploitasi hutan, mengambil kayu dan sebagainya. Ya. Bagaimana pengawasan terhadap ini? Ya, sebenarnya tentang pengawasan ini ada di wilayah provinsi, ya. Sejak kewenangan bidang perkebunan itu ditarik ke provinsi, kita kabupaten tidak memiliki kewenangan. Karena izin untuk operasional perkebunan juga dari provinsi, pengawasan juga dari mereka. Kita kabupaten hanya menerbitkan izin lokasi. Seperti tadi, izin lokasi saya cabut. Ya, izin pengelolaan perkebunan dari provinsi. Jadi pengawasan itu sepenuhnya ada di jenjang provinsi atau di level provinsi. Kita tentu ini akan beriringan, ya. Tentu surat-surat kami terhadap provinsi sudah naik, beberapa komunikasi terus jalan. Dengan kondisi ini pasti izin provinsi akan dicabut. Ya, dengan izin lokasinya kita sudah cabut dan komunikasi dengan provinsi lalu dengan KPK ini sudah jalan atas rekomendasi mereka. Ini secara berjenjang. Pertama kami lakukan adalah mencabut izin lokasi. Nanti berjenjang izin IUP-nya juga dicabut. Izin usaha perkebunan. Yang terakhir Pak, terkait rencana kunjungan Pak Wapres. Ya, kita baru dapat komunikasi lisan. Pak Wapres akan ada di sini dalam bulan Oktober di minggu kedua atau ketiga, dan kita sudah mengusulkan 2 titik untuk dikunjungi di Kerom. Ya, titik pertama adalah Kampung Kerumunan, itu di Arso 10, Yatura Aja, dan rencana melakukan launching Remajan Sawit Rakyat, PSR. Tinggal keputusan dari tim kepresidenan, tim wakil presiden dan juga protokoler dan pihak terkait apakah memang Kerom mendapat jadwal kunjungan. Kita pada prinsipnya ingin masyarakat juga bisa melihat bahwa presiden sudah datang, mudah-mudahan Pak Wapres juga datang dan masyarakat bisa melihat beliau, ya. Datang ke Kerom. Terima kasih.